Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Malam ini kita ingin melanjutkan bahasan kita tentang rukun iman. Kita semua tahu dalam pandangan mayoritas umat Islam, berdasarkan hadis Nabi, mereka menyatakan bahwa rukun iman itu terdiri dari 6 pokok kepercayaan. Yang pertama al-iman billah, kemudian yang kedua malaikat, tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari kiamat, dan qadaihi wa qadarihi khairihi wa syarrih. Kita sudah berbicara tentang Allah. Apa makna kepercayaan kita tentang Allah? Apa yang mutlak harus kita percayai, kemudian nanti ada rincian yang tidak wajib dipercayai, apalagi kalau rincian itu justru diperselisihkan oleh ulama. Kita tidak wajib percaya soal itu. Demikian juga dalam uraian tentang malaikat. Ada yang harus kita percayai seperti itu, dan ada juga menyangkut rinciannya yang disebut oleh ulama-ulama. Yang mau percaya silahkan, yang tidak percaya tidak apa-apa. Malaikat adalah salah satu dari makhluk halus. Kita mau lihat dulu, manusia, lebih-lebih manusia primitif, itu percaya tentang adanya makhluk halus. Tetapi berpagi-pagi saya ingin katakan, jangan duga bahwa hanya manusia primitif yang percaya ada makhluk halus. Manusia modern pun, di Amerika sekarang pun, ada yang percaya tentang wujudnya makhluk halus. Nah, pakar-pakar membahas kepercayaan tentang makhluk halus ini, asal usulnya dari mana? Ada yang berkata bahwa manusia itu tidur, waktu dia tidur dia mimpi pergi ke tempat yang jauh. Waktu dia bangun dia ingat mimpinya. Ketika itu dia berkata, pasti ada yang mengantar saya pergi jalan-jalan ke sana. Ini bahasan ilmuwan ini. Di sini mulai ada kepercayaan tentang makhluk halus. Sebenarnya keberadaan wujud makhluk halus itu diakui, apapun sebabnya, itu diakui oleh semua orang yang normal, karena dia telah dianugerahi Tuhan potensi untuk membenarkan apa yang ada di dalam fitrahnya, di dalam asal kejadiannya, tentang adanya wujud selain dari yang nyata ini. Oke, saya ulangi. Ada potensi dalam diri manusia yang dianugerahkan Allah, sehingga manusia itu bisa membenarkan adanya wujud selain dari yang nampak. Pernah lihat angin? Nah, siapa pernah lihat angin? Tidak pernah ya?
Yang kita lihat dampak angin. Itu sebabnya kata percaya ada dalam semua bahasa. Tidak ada bahasa yang tidak ada kata yang sepadan dengan percaya. Dan percaya itu berbeda dengan tahu. Kepercayaan itu berbeda dengan pengetahuan. Ada seorang guru besar, Abdul Karim Al-Khatib, beri gambaran perbedaan percaya dan pengetahuan. Nanti ini perlu kita camkan dalam konteks kepercayaan kepada malaikat. Dia katakan begini, coba kita lihat. Ada satu orang berada di tengah laut. Ombak gelombang memecah kiri kanan, menghampaskan kiri ke kanan perahunya. Dia lihat di sana ada pantai. Oke. Dia lihat ada pantai. Sewaktu dia dihempaskan oleh ombak dan gelombang itu, apa yang ada dalam hatinya? Dia mengharap bahwa dia bisa sampai ke sana. Kalau harapannya ini begitu besar, dia percaya bahwa dia sampai ke sana. Tetapi begitu dia sampai, percaya itu sudah tidak berfungsi lagi. Karena dia sudah sampai, dia sudah tahu. Kalau saya bertanya, apa yang berada di saku saya? Ada yang tahu? Uang. Bagus. Bisa jadi. Kalau apa yang Anda ucapkan itu dibenarkan oleh hati Anda, maka itu namanya percaya. Anda tidak lihat apa yang ada. Tapi begitu saya buka, ini bukan uang. Anda sudah tidak bisa berkata, saya percaya apa yang di tangan Anda uang. Tapi Anda sekarang berkata, saya tahu bahwa apa di tangan Anda kertas. Ya kan? Gaib itu, yang dinamai gaib itu, kalau dalam bahasa agama, gaib itu lawannya syahadah. Kesaksian. Kesaksian itu bisa dalam bentuk atau bisa wujud dalam bentuk nyata material. Apa yang Anda saksikan sekarang? Saya menyaksikan gelas penuh air. Ya, itu namanya menyaksikan. Kalau ada satu orang tertembak, ada dokter berkata atau diangkat jadi saksi. Dia berkata, saya bersaksi bahwa orang ini meninggal karena tertembak dengan peluru ini. Itu dia saksikan dengan mata atau tidak? Tidak. Itu dia saksikan dengan pengetahuannya. Nah, lawan dari saksi ini, lawannya, opposite-nya. Kalau menyaksikan itu bisa dengan mata kepala dan bisa juga dengan pengetahuan, maka yang gaib itu adalah yang tidak Anda saksikan dengan mata atau yang tidak Anda ketahui dengan nalar. Itu gaib. Ingat, dalam agama kita itu kan apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi yang gaib itu bisa jadi tidak terjangkau hakikatnya oleh nalar Anda tidak tahu, dan tidak terlihat dengan mata kepala Anda wujudnya. Nah, kita sekarang berkata dalam agama dinyatakan Anda harus percaya adanya malaikat. Jangan berkata saya mau lihat. Karena kita tidak bisa lihat malaikat kecuali menjelang kematian. Waktu sudah menjelang kematian, percaya sudah tidak berguna. Sudah lewat masa ujian, tidak berguna. Oke. Kita harus percaya wujudnya malaikat. Kepercayaan tentang wujudnya malaikat ini
diuraikan berkali-kali oleh Al-Quran. Hanya persoalannya, tidak banyak hal atau tidak semua apa yang kita ingin ketahui tentang malaikat dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tidak semuanya. Saya beri contoh. Al-Quran menjelaskan manusia tercipta dari tanah. Ya, bagus. Wal janna khalaqnahu min qabl min naris samum. Jin diciptakan dari api. Al-Quran tidak menjelaskan malaikat diciptakan dari apa. Kita tidak tahu. Nah, kita sudah masuk rincian sekarang. Ada yang berkata dari cahaya. Apa dasarnya? Tidak ada dasarnya. Kalau Syekh Muhammad Abdi itu berkata, dari mana kamu tahu bahwa dari cahaya? Ada yang bilang itu dari hadis. Hadisnya dhaif. Anda mau percaya dia dari cahaya, silahkan. Anda tidak mau percaya, yang penting percaya ada wujudnya, itu yang pokok. Ya. Kita melangkah lebih jauh. Kita tinjau dari segi bahasa dulu lagi. Malaikat. Malaikat itu bentuk jamak. Ini dalam bahasa Indonesia ini beda dengan bahasa Arab, ya toh. Dalam bahasa Indonesia itu kalau saya berkata malaikat itu menunjuk satu. Sama ulama itu satu atau banyak? Kata ulama banyak, tapi ini si Pak Kiai itu ulama besar, ya, itu kan karena bahasa Indonesia begitu. Malaikat itu bentuk jamak, tunggalnya malak, malakul maut. Malak ini bisa terambil dari kata la'aka, bisa terambil dari kata alaka. Itu tinjauan kebahasaan. Kalau saya berkata malaikat itu dari kata la'aka, maka itu berarti utusan. Jadi malaikat itu utusan Tuhan. Ini sejalan dengan firman Allah, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menjadikan malaikat-malaikat itu utusan Allah, yang memiliki sayap-sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Jangan tanya apa artinya sayap. Kita tidak tahu apa artinya sayap ini. Sayap dalam pandangan kita, tapi kalau di sini apa artinya sayap? Yang jelas di situ dikatakan utusan-utusan Tuhan. Di ayat yang lain ada dikatakan fal mudabbirati amra. Dia yang mengatur urusan-urusan yang ditetapkan Allah. Rincian nih, kita kembali lagi rinciannya. Anda boleh percaya, Anda tidak percaya. Rincian apa? Ada enggak yang mengatur turunnya hujan? Ada enggak malaikat rezeki? Ada enggak malaikat yang memberi Anda ilham? Tapi ulama-ulama kita dulu berkata ada itu malaikat mengantar rezeki, ada itu ini. Tetapi yang pasti dia bisa kita dengan sedikit toleransi dalam mengemukakan istilah, dia itu perantara antara Tuhan dan manusia. Tuhan mau begini, kamu atur. Itu malaikat. Fal mudabbirati amra.